Mengejutkan. Ternyata inilah alasan Demokrat bisa tetap sabar di KPP. Partai Demokrat pernah berjaya di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain jadi pemenang pemilu, juga mampu menjadikan SBY sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode. Sayang masa kejayaan itu telah berlalu. Demokrat selalu berusaha keras untuk mengembalikan kejayaan yang pernah dialami, walaupun sampai sekarang belum tercapai. Berbagai cara dilakukan. Mundurnya putra sulung SBY dari TNI merupakan salah satu upaya agar Demokrat kembali berjaya. Setelah banyak elit Demokrat tersandung kasus korupsi, nama baik partai hancur lebur. Pemilu tahun 2019 perolehan suara Demokrat anjlok hanya 1 digit, tepatnya 7,7%. Tentu saja raihan suara yang tidak diharapkan. Tak heran, menjelang pemilu 2024 ini, Partai Demokrat berusaha untuk menaikkan raihan suara. Salah satu cara jitu adalah dengan berusaha keras agar ketua umum mereka bisa ikut Pilpres 2024. Demokrat sekarang ini berada di koalisi perubahan untuk persatuan KPP bersama Nasdem dan PKS. Anies Baswedan diputuskan sebagai kandidat capres. Posisi cawapres masih kosong melompong. AHY diwajibkan menjadi cawapres Anies Baswedan. Walaupun elektabilitas Anies kecil, tapi Demokrat berusaha sabar dan tetap setia. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menegaskan partainya tidak akan hengkang kecuali koalisi perubahan untuk persatuan KPP bubar. Andi Arief menjawab anggapan bahwa Demokrat akan hengkang jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dipilih sebagai cawapres Anies Baswedan. Rekan KPP Demokrat yakni Partai Nasdem yang selama ini selalu bermanuver mencari sosok lain yang cocok mendampingi Anies. Namun, sosok AHY tidak pernah diusulkan Nasdem. Walaupun demikian, Demokrat tetap sabar, bahkan dianggap sabar level dewa. Meski AHY tak dianggap penting sebagai pendamping Anies, Demokrat tetap sabar dan terus menunjukkan keseriusannya usung Anies. Buktinya sudah banyak billboard berlogo Demokrat yang memampang foto Anies dan AHY. Partai Nasdem sebetulnya hanya membutuhkan Partai Demokrat sebagai syarat presidensial threshold. Partai Nasdem tidak butuh sosok AHY untuk jadi cawapres. Karena jika AHY jadi cawapres, efek ekor jas tidak akan didapatkan Nasdem yang pertama kali mengusung Anies capres, tapi akan berpindah ke Partai Demokrat. Jelas yang dibutuhkan hanya Demokrat sebagai partai untuk menggenapi ambang batas presidensial threshold 20%. Tapi tidak butuh AHY sebagai cawapres, karena AHY belum mampu meyakinkan Anies dan Nasdem bahwa AHY akan menambah suara Anies signifikan di Jatim, Jateng dan di basis-basis Nahdliyin. Partai Demokrat bersabar berada di koalisi perubahan untuk persatuan, lantaran kunci Anies bisa maju di 2024 adalah Demokrat. Sehebat apapun Nasdem bermanuver, ujung-ujungnya yang akan diusung jadi cawapres adalah AHY. AHY pasti jadi cawapres Anies. Itu pilihan mentok, pilihan terpaksa karena tak ada figur lain. Dan secara politik, kunci Anies maju ada di tangan Partai Demokrat. Partai berlambang Mercy ini paham betul bahwa Anies tak bisa maju tanpa Demokrat. Itu kuncinya. Makanya Demokrat cool, sabar level dewa, melihat tiap hari muncul nama-nama baru di luar AHY untuk cawapres Anies. Bagi Demokrat, sehebat apapun manuver Nasdem dan Anies, ujung-ujungnya mentok ke Demokrat dan mentok pilih AHY jadi cawapres. Begitulah kura-kura artikel label dari show.com ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?